Kasus penembakan Aibda Robik Zainuddin, 38, tersangka kasus penembakan terhadap 3 pelajar Semarang masuk tahap rekonstruksi. Rekonstruksi ini dilakukan di lokasi penembakan depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Robik tiba di lokasi rekonstruksi dengan mengendarai mobil Avanza hitam plat B2287BIC milik Jatanras Polda Jawa Tengah. Robik turun dari mobil tersebut pukul 15.39 lalu kembali naik ke mobil yang sama meninggalkan lokasi rekonstruksi pada pukul 16.34. Selama melakukan rekonstruksi, polisi berpangkat bintara ini dikawal ketat oleh personel profesi dan pengamanan, Propam, dan anggota Reserse Mobile, Resmob. Robik yang merupakan bekas penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang ini turun mengenakan baju tahanan warna biru dengan tulisan tahanan di Takti Polda Jateng 071. Selama proses rekonstruksi, Robik tampak begitu percaya diri lalu beberapa kali membantah atas adegan rekonstruksi. Robik selama rekonstruksi didampingi kuasa hukumnya, Heri Darman. Mundur lagi. Nah cukup dan, kata Robik sembari menggerakkan tangannya. Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Berhubung ada beberapa bantahan dari Aibda Robik, penyidik di lapangan sempat menegur Robik. Dia, saksi, punya hak juga. Rekonstruksi ini untuk menguji kejadiannya sebenarnya. Bisa dipahami, tegur seorang penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah itu, diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah melakukan rekonstruksi kasus penembakan Aibda Robik Zainuddin terhadap 3 pelajar di Kota Semarang, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Rekonstruksi dilakukan di 6 titik lokasi dengan total 43 adegan. Adegan paling krusial terjadi di adegan 39-43 yang terjadi proses penembakan. Selama adegan tersebut, Aibda Robik tampak melakukan protes berkali-kali. Dia merasa rekonstruksi tidak sesuai. Sajam, senjata tajam, diacungkan, kata Robik dalam rekonstruksi. Meskipun dalam rekaman kamera CCTV penembakan tidak ada korban yang mengacungkan senjata tajam ke arahnya. Robik dalam kasus ini total melepaskan 4 tembakan dari pistol CDF revolver berisi 6 butir peluru. Tembakan pertama berupa tembakan peringatan. Ada 2 versi jarak saat peluru pertama meletus. Versi Robik jaraknya 10 meter, tapi versi korban 8,3 meter. Tembakan kedua mengarah ke sepeda motor Vario merah tanpa plat nomor yang dikendarai korban meninggal dunia Gama atau GRO, 17. Posisi korban di motor, Mo, depan, Gama, tengah, dan DN, belakang. Jarak antara korban dan pucuk pistol yang diacungkan Robik cukup dekat yakni 2,3 meter. Peluru ini menembus pinggul kiri Gama. Tembakan ketiga mengarah ke No dengan RF yang mengendarai Vario hitam plat H2343AJW. Jarak Robik dan mereka yakni 2,30 meter. Kedua korban selamat karena peluru meleset. Tembakan keempat mengarah ke motor Vario hitam silver plat H3899TY yang dikendarai AD, depan, dan Sa, belakang. Jarak antara Robik dengan kedua korban yakni 2,10 meter. Peluru ini menyerempet dada kiri AD dan tembus ke tangan kiri Sa. Kedua korban selamat meskipun terkena luka tembak. Kemudian dalam adegan 42-43, Robik mengaku jatuh terlebih dahulu karena mau ditabrak oleh motor AD. Saya jatuh karena mau ditabrak ini. Menunjukkan motor AD, saya nembak posisi gini. Tangan ke atas posisi duduk hampir terjengkang, kata Robik sembari memperagakan tubuhnya terjatuh. Sontak, AD lantas membantahnya. Dia nembak baru jatuh. Bukan jatuh saat nembak, jatuhnya ke belakang bukan ke kanan, kata AD.